Bismillahirrahmanirrahim. Kita juga pasti akan menjumpai rasa sakit di balik rasa sehat yang kita jumpai. Sebagaimana juga kita pasti akan menjumpai kesulitan di balik kemudahan yang kita dapatkan. Nah, disinilah kemudian kita akhirnya paham. Inilah di antara realita kehidupan yang pasti kita harus temui ketika kita menjadi pelakon kehidupan. Kalau betul-betul kita menjadi pelakon kehidupan, maka ini merupakan mata kuliah kehidupan yang harus siap kita persiapkan. Apa yang harus kita persiapkan ketika terkadang kehidupan kita tidak sesuai dengan harapan kita. Karena yang kita khawatirkan itu bukanlah perpisahan, yang kita khawatirkan bukanlah kesedihan, yang kita khawatirkan bukanlah kesulitan dan rasa sakit, tapi yang kita khawatirkan adalah kita tidak punya perangkat yang siap ketika menghadapi itu datang dalam kehidupan kita. Dan itu berbahaya. Karena apa? Karena sesungguhnya ketika kita tahu semua perkara-perkara ujian yang tadi kita sebutkan, ada kesedihan, ada perpisahan, ada rasa sakit, ada kesulitan, ketika itu merupakan sebuah keniscayaan, lalu kita tidak mempersiapkan bagaimana kita mendapati sapaan itu ketika datang dalam kehidupan kita, yang terjadi adalah hal yang fatal. Berapa banyak orang yang mati bunuh diri hanya karena masalah sepele. 2-3 hari lalu saya di DM sama orang yang katanya mau bunuh diri. Lalu dia bertanya, kalau saya mati bunuh diri kan setidaknya lepas masalah saya di dunia ini ya Ustadz. Saya kaget. Lalu saya balas, emang antum yakin setelah kemudian nanti bunuh diri, kehidupan antum dalam kematian akan selesai? Justru kehidupan antum lebih berat ke dalam kematian. Ya, semoga DM jawaban saya itu bisa memberikan pencerahan untuk beliau untuk mengurungkan niatnya. Tapi disitulah yang kita jumpai. Kalau kemudian kita tahu bahwasanya kehidupan ini pasti kita akan berjumpa dengan perkara-perkara yang tidak pernah kita ekspektasikan dan tidak pernah kita duga. Lalu kita tidak mempersiapkan ilmunya, kita khawatir bahwasanya kita akan menjadi korban dari setiap persoalan dan setiap problematika dalam kehidupan kita. Nah, inilah yang menjadikan kita akhirnya berusaha. Akhirnya kita berupaya betul. Bagaimana ketika kita menjadi pelakon kehidupan, kita harus jujur. Kita harus siap dengan berbagai macam konsekuensi di dalam kehidupan kita. Sungguh, hidup itu tidak sesuai, kadang-kadang tidak sesuai dengan apa yang kita mau. Sungguh ya, kehidupan itu terkadang anginnya tidak bertiup sesuai dengan kehendak hati kita. Dan itulah yang menjadikan kita harus mempersiapkan diri. Saya pernah diberitahu sama mendiang ibu saya, Allahu yarham. Beliau pernah mengambil pelajaran dari seorang wanita, seorang pemain bintang film yang selalu memerankan peran-peran religius. Tapi di akhir kehidupannya beliau justru mati bunuh diri. Ibu saya bukan bermaksud untuk merendahkan beliau, enggak. Ibu saya cuma berkata kepada saya, jadikan itu contoh, nak. Bahwasanya terkadang manusia itu lupa bagaimana mempersiapkan dirinya ketika menghadapi sebuah cobaan. Ketika beliau mengambil sebuah contoh nyata, seorang pemain bintang film yang selalu memerankan peran religius, tapi justru di akhir kehidupannya beliau mati bunuh diri. Semoga Allah mengampuni. Itu juga yang disampaikan pula kepada ayah saya. Ayah saya juga pernah menyampaikan bagaimana untuk menguatkan hati saya sebagai anak beliau. Ketika beliau berkata, Bapak ini pernah punya teman. Temannya Bapak ini seorang dai di Pusroh, Pusat Rohani di TNI. Beliau mendapatkan cobaan yang kurang lebih cobaannya hampir sama dengan cobaannya Bapak, cuma dalam packaging yang berbeda. Anak Bapak yang pertama cerebral palsy, anak yang kedua cerebral palsy. Kalau beliau temannya Bapak ini, anak yang pertama buta, anak yang kedua buta, anak yang ketiga buta. Anak yang keempat pun menjadi buta. Ketika 4 teman anaknya ini kemudian buta, maka beliau murtad dari agama Allah dan akhirnya beliau berpindah agama. Boleh nggak berpindah agama, dia kemudian tidak yakin kepada Allah dan beliau meninggalkan kewajibannya sebagai muslim. Tidak sholat, tidak lagi mengkhutbah, tidak lagi memperlihatkan ibadah puasa, dan lain sebagainya sampai kematian menjemput beliau. Nah, inilah yang kita harus mengerti. Ini merupakan sebuah fakta. Bahwasanya ketika kita paham ada sebuah ujian dalam keniscayaan hidup kita, dan setiap dari kita pasti akan diberikan ujian oleh Allah.
Yang membedakan cuma angka urutnya antara kita dan teman kita dan tetangga kita. Maka kita harus paham bagaimana sih petunjuk yang harus kita pelajari, petunjuk yang harus betul-betul kita mengerti, supaya ketika itu menimpa kepada kita, naudzubillahi min dzalik, kemudian kita tidak menjadi fatal akibat yang perbuatan yang kita pilih. Tidak menjadi fatal perbuatan yang kita lakukan. Dan ini penting. Karena iman itu mengkondisikan supaya setiap orang siap menghadapi gelombang besar ketika membentur dalam kehidupan mereka. Nah, inilah yang kemudian kita harus paham. Sama dengan wabah yang sedang terjadi di kehidupan kita hari ini. Wabah ini sebenarnya merupakan sesuatu yang tidak pernah kita prediksi dan tidak pernah kita pikirkan. Bahkan juga tidak pernah kita bayangkan akan masuk pada beranda kehidupan kita. Saya tidak pernah memprediksi kalau wabah ini sekitar 1 tahun lebih yang lalu, ketika saya melihatnya menyebar di daerah Wuhan, lalu kemudian begitu cepat mendarat di bumi dan bangsa yang kita cintai. Awal-awal pandemi kita merasa jauh sekali dengan pandemi ini dan wabah COVID. Karena yang kita dengar fulan, temannya fulan kena COVID, fulan sahabatnya fulan kena COVID, yang kita juga tidak ngerti. Tapi begitu cepatnya Allah menggulung wabah ini dan sampai akhirnya wabah ini mendarat di teras-teras kehidupan kita dan beranda kehidupan kita dari orang-orang yang kita kenal. Kita kenal fulan, sampai berita yang mendominasi dalam kehidupan kita hari ini adalah berita fulan meninggal dunia, sebagaimana kita mendapati ibunya Ustaz Zaidul yang semoga Allah rahmati, Allahumma firlaha warhamha wa'afiha wa'afana. Itu juga meninggal dunia pada kesempatan 2 hari yang lalu. Kemudian saya juga mendapati kakak saya juga meninggal. Begitu cepat Allah menggulung wabah ini kemudian hadir pada teras kehidupan kita. Sesuatu yang sebenarnya tidak pernah kita prediksi, sesuatu yang sebenarnya tidak pernah kita sadari. Begitu cepatnya wabah ini kemudian datang dalam kehidupan kita. Kita menyangka ketika terbentang jarak yang begitu jauh antara negara kita dan negeri Wuhan, negeri Cina, itu akan menjadikan sulitnya wabah itu akan datang dalam bangsa dan pulau yang kita tempati. Tapi disitulah kita akhirnya paham bahwasanya Allah akhirnya menghadirkan ini, Allah kemudian menjadikan wabah ini begitu dekat dalam beranda kehidupan kita untuk memberikan sebuah ketegasan pada satu pelajaran. Hidup itu terkadang tidak sesuai dengan apa yang kita ekspektasikan dan kita harus siap menghadapinya ketika kita tahu bagaimana Allah menerangkan jalan supaya kita menghadapi setiap kesulitan. Makanya cukup sedih saya ketika beberapa waktu yang lalu ngobrol dengan istri saya. Bibu itu ngomong, Bi, sekarang itu yang tinggi itu bukan hanya angka orang masuk ke rumah sakit pasien, tapi yang juga termasuk tinggi adalah banyaknya tingkat orang yang banyaknya pasien yang akhirnya menjadi di pasien rumah sakit jiwa. Banyak orang yang akhirnya masuk ke rumah sakit jiwa karena pandemi ini. Jadi ternyata yang penuh hari ini bukan hanya IGD dan ICU, tapi yang penuh rumah sakit jiwa itu mengalami pertambahan signifikan dengan adanya wabah ini karena banyak orang yang frustasi dengan berbagai macam pressure kehidupan yang ditimbulkan dari wabah ini. Ada yang mereka frustasi ketika ditinggalkan orang yang mereka cintai dengan begitu cepatnya dan begitu kilatnya dalam kehidupan. Dan inilah yang menjadikan kita harus paham. Karena ini pelakonnya dalam kehidupan kita. Panggungnya kita disediakan oleh Allah dengan berbagai macam cobaan dan ujian. Yang kita khawatirkan bukan ujiannya. Yang kita khawatirkan adalah ketika kita tidak siap menghadapi ujian. Ketika itu merupakan keniscayaan yang pasti datang dalam kehidupan kita. Wallahul musta'an. Kepada Allah kita memohon pertolongan. Syukran ya Rabbi, syukran. Hadaita qalbi, syukran.